Ya tapi sebagai rakyat kita harus apa ya, harus bersabar, harus ikhlas, harus menerima bahwa cerita-cerita semacam ini masih akan ada lagi di masa yang akan datang gitu ya. Karena rezim bisa berganti tapi para pemainnya tetap ada di sana. Selamat malam semuanya. Hari ini kita semua dikagetkan dengan penemuan atau penyitaan uang tunai senilai 920 miliar rupiah di salah satu rumah milik Zarof Rikar. Ini kalau kita yang baca, rakyat jelata yang baca berita ini gitu ya, awalnya kita nggak percaya. Masa sih? 920 miliar rupiah. Ini nggak salah tulis ini media ini. Ya, karena kalau kita rakyat jelata gitu ya, jangankan sampai ratusan miliar atau hampir 1 triliun di dalam rumah gitu ya. Kita punya uang 10 juta tunai ada di rumah, itu kita udah deg-degan tuh, takut ada maling, takut ada orang masuk gitu kan. Ini 920 miliar rupiah, nyaris 1 triliun gitu, disimpan di dalam rumah. Ya meskipun bentuknya dalam bentuk mata uang dolar gitu ya, mata uang asing, tapi tetap aja nilainya 920 miliar rupiah. Ini kan apa nggak deg-degan yang punya gitu. Ditaruh di rumah aja, santai. Dan selain uang tunai 920 miliar, ada juga emas sebesar 51 kg atau seberat 51 kg. Banyak juga ini. Mau diapain emas ini gitu. Jadi dari penangkapan atau kemudian pengungkapan terkait penemuan barang-barang berharga di salah satu rumah milik Zarof Rikar ini terus terang bagi kita, bagi masyarakat gitu ya, ini sulit untuk kemudian diterima gitu. Karena kita nggak tahu Zarof Rikar ini siapa gitu. Tiba-tiba punya uang hampir 1 triliun tunai gitu. Yang nggak tunai berapa? Kan itu pertanyaannya gitu. Dan mungkin banyak yang belum tahu soal Zarof Rikar atau lupa dengan kasus ini gitu ya. Jadi Zarof Rikar ini diduga adalah salah satu orang yang mengendalikan atau mengkondisikan terkait kasus suap yang melibatkan vonis hukum kepada Ronald Tanur. Jadi dulu di Surabaya sekitar 3 bulan yang lalu gitu ya, ada satu kasus Ronald Tanur gitu ya, seorang pemuda di Surabaya, anak anggota dewan. Anak anggota partai apa anggota dewan, saya lupa gitu ya. Jadi Ronald Tanur ini bukan bertengkar, dia menganiaya, memukul ceweknya atau pacarnya sampai meninggal dunia. Jadi setelah dipukul kemudian sempat diseret sama mobil ya, dan kemudian yang perempuan ini meninggal dunia. Itu CCTV-nya ada, lengkap semuanya, tapi kemudian Ronald Tanurnya, si pelakunya kemudian divonis bebas oleh hakim karena hakim merasa bahwa korban atau orang yang meninggal atau cewek dari Ronald Tanur ini itu tidak terbukti dianiaya oleh Ronald Tanur. Jadi dia meninggal sendiri gitu. Padahal bukti CCTV-nya lengkap tuh. Emang gila itu hakim-hakimnya itu. Nah, ketika ini kemudian muncul vonis bebasnya gitu ya, itu kemudian dipertanyakan oleh semua orang karena nggak mungkin. CCTV-nya itu terlanjur beredar. Kalau seandainya CCTV-nya hilang, katakanlah seperti itu, wajar gitu. Ini CCTV-nya itu sudah beredar duluan dan kemudian para hakim memutuskan bahwa Ronald Tanur tidak bersalah. Ini kan nggak mungkin. Nah, dalam vonis tidak bersalah ini diduga para hakim itu sudah mendapatkan suap, dan yang mengendalikan atau yang ikut terlibat mengatur soal kasus ini gitu ya, makelarnya adalah si Zarof Rikar ini. Jadi Zarof Rikar tersangka sebagai orang yang mengatur atau menjadi maklar kasus. Zarof Rikar sendiri adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan Hukum dan Peradilan MA. Tapi sudah pensiun sejak tahun 2022. Jadi ya bisa dibilang dia sangat berpengalaman gitu ya, sangat punya rekam jejak yang jelas, bukan orang sembarangan, bukan orang tanpa jabatan, karena jabatan sebelum dia pensiun itu cukup meyakinkan. Sehingga kalau kemudian dia tertuduh atau menjadi tersangka dari maklar kasus terhadap kasus Ronald Tanur ini, yaitu masuk akal. Dan kemudian menurut berita ini aksi-aksi semacam ini sudah dilakukan sejak tahun 2012. Jadi
Ya mungkin gitu ya, soal kasus semacam ini, soal maklar kasus atau soal kasus yang kemudian vonisnya bisa diatur oleh si Zarofrikar ini ada banyak gitu. Karena dia adalah pejabat di MA sebelumnya dan kemudian ya dia juga bisa mengatur. Dan kalau pensiun saja dia masih bisa mengatur, apalagi ketika masih berkuasa, pasti lebih banyak yang bisa dia atur gitu. Cuma pertanyaannya, apakah kemudian semua kasus-kasus yang dia tangani mau kita bedah satu-satu dan kemudian kita lihat hasil vonisnya seperti apa, masuk akal atau enggak gitu ya. Jadi itu yang kemudian menjadi pertanyaan, bukan hanya soal uang yang begitu luar biasa nyaris 1 triliun gitu ya, tapi juga bagaimana vonis-vonis hukum yang ada di Indonesia dari tahun 2012 sampai tahun 2022 ini kemudian menghasilkan vonis hukuman yang seperti apa? Apakah adil atau kemudian ada kesalahan-kesalahan atau kejanggalan-kejanggalan? Apakah ada yang dirugikan atau ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada? Jadi seharusnya gitu ya, bukan soal uangnya yang kita pertanyakan, tapi hukum-hukum apa saja atau vonis apa saja yang kemudian dipengaruhi oleh Zarofrikar dan kemudian menghasilkan vonis yang sesuai kepentingan atau sesuai dengan uang. Jadi ya itulah yang seharusnya kita pertanyakan. Jangan tersilau sama uangnya. Kalau soal uang itu banyak lah dia. Kita tahu itu uang banyak, tapi bagaimana uang itu kemudian dihasilkan, itulah yang harusnya dipertanyakan. Ya sebenarnya kalau soal bicara soal penjahat gitu ya, pejabat yang jahat atau ya pejabat dan penjahat itu kan bedanya dikit gitu ya. Penjahat, pejabat dari bahasa itu kan sedikit sekali gitu ya. Mirip-mirip gitu ya. Sebenarnya kan ada banyak dan yang kemudian tertangkap hanya orang-orang yang kebetulan viral dan kebetulan ada masalah yang kemudian dipermasalahkan atau dibahas oleh banyak orang. Ya seperti Zarofrikar ini kan kita nggak tahu dia siapa. Tapi karena ada kasus Ronald Tanur yang vonisnya itu aneh gitu ya. Bukti-buktinya sudah ada, CCTV-nya sudah ada, terus kemudian divonis bebas, itulah yang kemudian membuat orang jadi bertanya-tanya dan meminta agar ini diperiksa. Muncullah, ketahuanlah si Zarofrikar. Sama seperti soal Rafael Alun misalkan. Tanpa ada kasus terhadap anaknya gitu ya, yang anaknya memukul atau nendangin anak orang lain, tanpa kasus itu, maka yang namanya si Rafael Alun itu nggak akan terungkap soal kekayaannya yang ternyata 3 kali lipat dari yang dilaporkan atau yang diklaim olehnya gitu. Jadi ya hari ini juga sebenarnya kurang lebih sama. Kita sebelumnya nggak tahu Zarofrikar ini siapa gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari kekayaannya ternyata kan hanya 50 miliar katanya gitu ya. Tapi di rumahnya uang tunai senilai 920 miliar rupiah dan emas 51 kilogram. Jadi ya kalau soal pejabat yang kemudian jahat, yang kita curigai mereka menimbun uang yang begitu banyak, menimbun kekayaan yang luar biasa, ya itu bukan cerita baru di negeri ini gitu ya. Semua orang bisa kita curigai dan kalau mereka diperiksa, jangan-jangan 90%-nya juga punya kekayaan yang luar biasa di rumah masing-masing gitu. Ya tapi masalah di Indonesia ini kan kalau nggak viral ya aman-aman aja gitu. Sama seperti Rafael Alun. Kalau Rafael Alun itu masalah anaknya nggak viral ya sudah dia tetap akan menjadi pejabat yang terhormat. Sama seperti Zarofrikar ini juga gitu. Kalau tidak ada soal kasus Ronald Tanur maka kekayaan dia uang 920 miliar rupiah itu akan tetap ada aman di rumahnya. Nggak akan bergeser kemana-mana. Tapi karena ada kasus Ronald Tanur maka terbukalah bahwa ternyata di rumahnya ada uang sebesar itu. Nah, pertanyaan lain selain soal berapa kasus yang dia tangani sampai kemudian menghasilkan uang seperti itu. Pertanyaannya, apakah dia bergerak sendiri? Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nggak usah Zarofrikar deh yang kemudian menjadi maklar kasus gitu ya. Saya aja bikin video, ini nggak sendiri gitu. Ada yang nyiapin inilah, ada yang nyiapin editor, produser, dan sebagainya. Ada banyak orang gitu. Apalagi ini maklar kasus yang kemudian senilai miliaran rupiah gitu. Yang ngurus satu masalah aja, ngurus satu kasusnya itu bisa bernilai puluhan miliar rupiah. Itu kan pasti melibatkan banyak orang. Nah pertanyaannya selain si Zarofrikar ini siapa? Kalau dia melibatkan banyak orang, dia punya tim gitu ya, maka semuanya harus diungkap dan ditangkap. Seharusnya gitu. Tapi ya kita lihat saja nanti. Terus kemudian orang lain selain Zarofrikar, apakah ada lagi? Pasti gitu. Zarofrikar ini cuma satu contoh aja gitu.
Yang lain-lain itu pasti masih banyak itu yang juga ikut terlibat dalam pemutusan vonis hakim atau vonis hukum di Indonesia. Pasti banyak gitu. Tapi yang terungkap ya Zahra Afrika. Nah, ketika Zahra Afrika ini terungkap gitu ya, yang lain-lain seperti apa? Ya mereka tetap aman, tetap bermain, tetap menjadi makelar kasus gitu. Jadi ya masalah-masalah seperti ini memang sulit untuk kemudian diungkap atau diselesaikan. Karena pemainnya banyak, karena tim yang dilibatkan oleh Zahra Afrika juga banyak, dan orang yang menerima uangnya juga pasti banyak sekali, dan itu adalah orang-orang dalam tanda kutip yang sangat-sangat terhormat di negeri ini, pejabat-pejabat yang sangat ditakuti dan dihormati oleh masyarakat. Ya kita kan nggak bisa kemudian membuka semuanya. Kalau dibuka semua, jangan-jangan pejabatnya kena semua gitu ya. Jadi karena yang terlibat mungkin terlalu banyak, karena pemainnya juga ada banyak, dan ini sama-sama diketahui oleh banyak orang gitu ya, sehingga saya terus terang pesimis sekali soal kasus Zahra Afrika ini bisa diungkap sampai ke akar-akarnya. Karena ya mungkin sekarang dia kena apesnya gitu ya, uangnya kemudian disita, diungkap ke publik, dan kemudian ya kekayaannya dirampas. Tapi setelah itu, di luar soal ini semua, apakah kemudian ini benar-benar sudah nggak ada lagi? Apakah nggak ada rumah lagi selain ini? Gitu. Jadi dugaan suap yang dilakukan oleh sekelompok hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur ini sebenarnya bukan cerita baru di Indonesia gitu ya. Dan para hakim-hakim di Indonesia ini kan ya banyak sekali lah putusan-putusannya yang aneh-aneh, seperti misalkan Hakim MK misalkan ketuanya kemudian mengubah undang-undang demi ponakannya bisa maju sebagai cawapres misalkan. Ya masa itu gratisan ya kan? Ya cuman itu kemudian nggak diperiksa. Kalau diperiksa juga, kalau rumahnya diperiksa, jangan-jangan juga ada uangnya, itu jangan-jangan gitu. Karena ya vonisnya juga nggak masuk akal gitu. Cuma kan ya nggak digeledah aja, nggak diperiksa, cuma kemudian diberikan putusan ini melanggar gitu ya, ini tidak sesuai, dan kemudian dipecat atau diberhentikan dari posisi ketua MK. Udah selesai habis itu. Tapi kalau diproses gitu ya, ada suap atau enggak, kemudian rumahnya digeledah, wah, jangan-jangan lebih besar. Jangan-jangan bukan cuma 1 triliun, itu bisa 10. Ya, tapi sebagai rakyat kita harus harus bersabar, harus ikhlas, harus menerima bahwa cerita-cerita semacam ini masih akan ada lagi di masa yang akan datang gitu ya. Karena rezim bisa berganti tapi para pemainnya tetap ada di sana. Ya sama lah seperti klub sepak bola gitu ya. Pemiliknya bisa berganti, tapi para pemainnya ya di situ-situ aja gitu. Mereka tetap bermain. Dan ketika ada satu orang yang kemudian kecelakaan atau seperti orang main bola itu cedera gitu ya. Ya masih banyak pemain yang bisa menggantikan untuk bermain gitu, sehingga permainan akan tetap ada di sana selama ada permintaan untuk bermain. Jadi ya daripada kita mengutuk, kecewa, kemudian meminta ini dibersihkan dan sebagainya, itu mustahil gitu. Daripada kita berharap untuk sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, lebih baik kita sadari bahwa yaitu nggak akan bisa selesai. Udahlah kita akui saja bahwa mafia akan terus ada di lintas rezim di Indonesia gitu ya. Siapapun pemimpinnya, apalagi pemimpin yang tidak menunjukkan moral dan etika yang benar gitu. Karena kalau kita baca dari rekam jejak Zahra Afrika ini kan sudah dilakukan sejak tahun 2012 gitu ya sampai tahun 2022. Itu kan artinya bahkan di zaman Pak Jokowi periode pertama yang dengan tagline Jokowi adalah kita, adalah masyarakat biasa yang tanpa beban dan sebagainya, ternyata itu dia tetap bisa melaksanakan atau bermain hukum seperti ini. Jadi pemimpin waktu itu Pak Jokowi di periode pertama, pemimpin yang sangat sederhana, yang menunjukkan kesederhanaan, anak-anaknya belum ada yang masuk politik dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata maklar kasusnya tetap bisa bermain. Apalagi sekarang dan setelahnya yang memang sudah menunjukkan kemewahan dan sebagainya, dan tidak terlalu penting lagi soal etika dan moral gitu ya. Tambah gitu ya, para pemainnya akan tambah seneng gitu, akan tambah atraktif bermain di bawah. Jadi ya sudah, kita akui saja bahwa masalah ini mungkin tidak akan selesai, mafianya akan terus ada di sana, dan ya
bagaimanapun yang namanya ikan itu katanya kan sudah busuk sejak dari kepalanya. Kalau kepalanya busuk ya di bawah mau jadi apa gitu. Nah, cuman di luar soal keyakinan atau soal pengetahuan ini gitu ya, untuk bisa memaklumi kejadian seperti ini, menurut saya gitu ya, menurut saya ya setidaknya adalah contoh yang bisa kemudian dijadikan satu semangat bagi masyarakat Indonesia gitu. Karena ya kalau satu nama yang tidak terkenal seperti ini kemudian terungkap, itu kan kita juga kayak jengah aja gitu. Ya ngapain gitu, nggak ada yang bisa kita jadikan contoh. Tapi kalau seandainya, ini seandainya loh ya, saya nggak nuntut, seandainya ada anak presiden misalkan, yang sudah terbang kemana-mana selalu pakai jet pribadi misalkan, yang sekali terbang itu biayanya miliaran rupiah gitu. Iya, masa sih di rumahnya nggak ada 1-2 triliun? Ini aja si Zara Fikar kemana-mana masih pakai pesawat komersil kayaknya gitu ya, VIP atau bisnis di depan gitu ya, naik Batik Air itu kayaknya tuh masih gitu ya. Apalagi yang sudah naik jet pribadi kemana-mana, masa iya sih nggak ada 1-2 triliun gitu di rumahnya? Periksalah gitu ya, jangan-jangan ada. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.